morning guys. Hari ini kayaknya kita mau pergi ke Cimahi. Dan di Cimahi itu ada salah satu desa yang menarik banget, yaitu desa adat Cirende. Kita juga nggak tahu apa yang ada di sana, tapi kemarin kita bikin janji dan orangnya setuju kalau kita bisa datang sana dan datengin orangnya. Cuman hari ini aku baru bangun dan aku nggak tahu yang lain udah pada bangun atau belum. But sebelum itu kita get ready sama aku aja dulu ya. Alright, now I'm done and all. Now let's go check on the others and find out mereka lagi apa sekarang. Hai guys, hari ini aku udah siap buat ke kampung Cirende. Aku lupa ngenalin nama diri. Kenalin dulu dong. Hai, kenalin nama aku Dia. Ayo kita lihat kampung Cirende tuh kayak gimana. Bye. Ini ada Dita juga. Hai, Kita nama bakal gue Dita. bareng-bareng. Bertiga. Kita bakal bareng-bareng dan bakal ketemu lagi sama teman kita lagi satu namanya Amorita. Dia udah di Cimahi karena rumahnya emang di sana. Ya. Alright, now we are in the car. Ini ada orang. Sudah siap. Kita OTW Cimahi sekarang. Gak apa-apa. Hai semuanya. Jadi sekarang kita udah sampai di mana? Di kampung ada Cirende. Posisinya ada di Cimahi atas. Di Lewi Gajah, Di Lewi Gajah tepatnya. lebih tepatnya. Ya. Sebenarnya nggak jauh banget dari kota Cimahinya persis, tapi kayak naiknya itu ya yang lumayan. Gue nggak kebayang kalau misalnya naik motor. Ini kalau kita naik motor, kalau naik berat sih kalau kita cewek-cewek ya. Kejadiannya kayak waktu aku di Cartil itu ya. Jadi kita kayaknya bakal turun ke bawah, Ya. langsung lihat permukiman. Jadi kita udah sampai. Ini ada di posisinya ada di balainya. Balai Kampung Cirende. Ya, so, di belakang juga ada apa ya, bisa dibilang alat-alat musik Sunda ya, bisa dibilang. Karawitan. Tapi kita nggak bisa masuk karena ruangannya dikunci. Gitu. Nanti kita baru ngelajah guys. Kita bakal jelajah kalau misalnya orangnya udah datang. Tapi kita jamnya jam 3 dan sekarang masih jam 1.02. Nah, dari tadi kita udah ngomong nih kampung adat Cirende. Nah, alasan nih kenapa kita memilih kampung ini sebagai kampung untuk kita analisis. Nah, masyarakatnya tuh di sini tuh masih memegang teguh kepercayaan mereka serta melestarikan kebudayaan istiadat mereka. Dan mereka juga sangat konsisten nih dalam menjalankan adat istiadat mereka secara temurun dari nenek moyang mereka. Nah, dari latar belakang yang dikasih tahu sama Edita tadi nih, maka kami ingin menganalisis lebih dalam mengenai budaya yang ada di kampung Cirende ini, serta kami ingin mengetahui bagaimana sih budaya asing atau budaya populer ini masuk ke dalam desa ini, apakah bisa diterima atau mungkin belum bisa diterima. Nah, di sini kami menggunakan metodologi wawancara untuk mengetahui terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.
dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Adat Cirende ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita langsung aja ikutin keseruan kita di Kampung Desa Adat Cirende. Sebelumnya perkenalkan lagi Bapak, saya Dia. Mau izin tanya-tanya juga Pak, tadi kan sempat udah dikasih tahu kan udah keliling-keliling juga di desa. Terus tuh kita juga cari-cari informasinya kalau di sini kan udah jadi kayak desa wisata juga gitu Pak ya, banyak yang berkunjung ke sini gitu. Sebenarnya nih awal mau taunya dari sejarahnya dulu deh Pak, kayak sejarahnya itu terbentuknya ini gimana sih Desa Cirende ini sampai akhirnya jadi desa wisata gitu. Ya, terima kasih haturan Wilujeng Sumping, selamat datang di Balai Atikan Julangapa, Kampung Adat Cirende. Nah, Cirende sendiri diperkirakan sih sudah ada sekitar abad 16-an. Menurut beberapa cerita para tokoh. Nama Cirende diambil dari istilah ci sama rende. Ci itu cai atau air. Rende itu adalah jenis tumbuhan yang waktu itu banyak sekali tumbuh di mata air Cirende. Namanya pohon rende gitu. Makanya dinamakanlah kampung ini Kampung Cirende. Tetapi kami juga tidak banyak menemukan siapa pendiri tokoh di Cirende yang utama, yang awal. Tetapi baru mendapatkan beberapa tulisan itu di sekitaran abad 18-an. Itu lebih menceritakan bagaimana sesepuh Cirende dulu mengajak masyarakat untuk beralih makan. Dari kebiasaan nasi beras ke singkong sekarang. Nah, tahun 1918 sesepuh Cirende waktu itu disepuhi oleh Aki Ali atau dikenal juga Mama Ali, dikenal juga Haji Ali. Beliaulah yang mulai mengajak masyarakat untuk beralih makan dengan alasan bentuk perlawanan terhadap penjajah. Karena waktu itu kan Belanda atau penjajah waktu itu lagi punya proyek Anyar Panarukan yang akhirnya melintasi Cimahi, dan di Cimahilah Belanda membuat sebuah pertahanan militer. Dan dari proyek tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sama para pekerja, mereka itu mengambil paksa beras-beras yang padi-padi yang dipanen oleh petani di Cirende dan sekitarnya. Nah, Mama Ali atau Aki Ali, beliaulah yang mulai melihat bahwa situasi ini bahaya. Kalau masyarakat lapar tidak mungkin bisa berjuang. Akhirnya dengan tujuan ingin merdeka lahir batin, akhirnya kami beralih. Mama Ali meminta masyarakat untuk beralih dari kebiasaan makan nasi beras ke singkong. Tahun 1918 tepatnya semua masyarakat Cirende beralih makan, tapi belum ke singkong. Jadi dulu itu masih kalau ada jagung makan jagung, ada hanjeli makan hanjeli atau sejenis makanan yang ada. Nah, baru tahun 1924 oleh menantunya, oleh Ibu Oma Asnama, ketemulah teknologi bagaimana mengolah singkong jadi rasi atau beras singkong, atau nama lokalnya sangun. Jadi sangun nama lokalnya. Rasi itu nama yang baru sekitar tahun 2000-an. Nah, Ibu Oma tahun 1924 menemukan teknologi bagaimana singkong diolah menjadi bahan dasar untuk membuat nasi singkong. Sampai tahun 1964 beliau mendapatkan penghargaan dari Kewedanaan Cimahi sebagai pahlawan pangan. Nah, setelah mendapatkan penghargaan itu, hanya berpesan bahwa kebiasaan atau tradisi makan nasi singkong itu harus dilanjutkan sampai sekarang. Karena apa? Karena jaga mah alam tempat cicing urang teh bakal heureun ku tangtung. Jadi ada sebuah prediksi bahwa keadaan pejamanan itu bakal lebih sulit dari zaman dulu itu. Sulitnya seperti apa? Saat ini heureun ku tangtung dalam artian bahasa Sunda itu ada dua, ada tangtungan wangunan dan ada tangtungan jumlah penduduk. Jadi tangtungan wangunan itu berdampak terhadap terjadinya alih fungsi lahan, di mana sawah jadi perumahan, sawah jadi pabrik, sawah jadi mal dan sebagainya. Sementara tangtungan manusia atau jumlah penduduk semakin bertambah. Akhirnya kebiasaan ini harus dilanjutkan dengan palasapa, kenbai teboga sawah asal boga pare. Teboga pare asal boga beas, teboga beas asal bisa nyangu, nyangu asal dahar sudah asal kuat. Artinya sumber kekuatan itu bukan hanya ada di padi, tetapi di yang lain pun ada. Contohnya kami sampai sekarang termasuk generasi saat ini juga masih mempertahankan budaya tuang sampe. Nah, itulah
kebiasaan masyarakat adat Cirinde itu berawal dari krisis waktu itu, krisis padi karena dirampas, akhirnya harus beralih karena kita perlu berjuang. Tidak mungkin perjuangan dengan kondisi perut kosong atau kondisi lapar. Makanya salah satu yang dikuatkan adalah perutnya dulu, ketahanan pangannya dulu kalau dikenal sekarang. Nah, kebiasaan itu berlanjut sampai sekarang dan kami warga adat Cirinde tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berhubungan dengan beras. Mau beras itu mahal, mau beras pakai plastik, pemutih dan sebagainya, kita tidak terpengaruh lah. Bahkan kita jadi contoh ketahanan pangan nasional karena apa? Karena masyarakat adat Cirinde mampu berdiri di kaki sendiri, dari mulai budidaya, mengolah, mengkonsumsi itu dilakukan memang benar-benar mandiri seperti itu. Terus keduanya mengingatkan kita semua, kita ini kan negara agraris yang seharusnya tidaklah jangan sampai ada krisis pangan gitu. Harusnya kita harus stok pangan kita harus lebih banyak. Tetapi karena konsentrasi masyarakat kita semua terfokus ke beras, akhirnya sering kekurangan beras, bukan kekurangan pangan tapi kekurangan beras. Paling sering itu karena tadi lahan produktifnya, sawah-sawahnya itu udah beralih fungsi. Nah, kurang lebih itu yang didapat dari beberapa cerita maupun tulisan. Tapi yang lainnya sebagai masyarakat adat, masyarakat Cirinde pun diwarisi tata wilayah adat, punya hutan larangan, hutan tutupan, hutan baladahan yang sampai sekarang itu masih ada. Terus kami juga diwarisi upacara-upacara adat. Ada upacara adat tutupan kembang tahun Saka Sunda, upacara adat Mulasarasai dan yang lainnya. Mungkin itu dulu, Bang. Berarti udah dari dulu banget berarti ya Pak ya. Kalau boleh tahu manggilnya biar enak Bapak Akang ya, Akang. Akang. Kang Jajat. Oh, Kang Jajat. Oh, biar lebih enak nih tadi manggil Pak di sini biar lebih khas. Ya Kang Jajat, berarti karena budaya itu emang udah dari turun-temurun juga dari dah lama banget kayak gitu ya. Karena udah dari lama banget gitu, berarti kalau untuk mempertahankan nilai-nilai budaya sekarang kan apalagi mungkin kan perkembangan zaman udah makin maju terus gitu kan. Di sini tadi juga saya lihat udah ada Gojek, Grab gitu udah bisa masuk sini kayak gitu. Nah, untuk mempertahankan kayak tetap kayak tadi nasi singkong kayak gitu itu gimana Kangnya dari mungkin masyarakatnya kayak gitu atau lebih ke anak mudanya juga? Jadi masyarakat adat Cirinde itu adalah masyarakat adat yang istilahnya itu ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Mi kukuh kabuhunan tapi teu katalikung ku kabuhunan. Jadi kami ini masyarakat adat yang mengikuti perkembangan zaman. Emang tidak dilarang teknologi, sekolah dan sebagainya itu emang tidak dilarang, kami mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Ada kesadaran. Warga adat Cirinde sadar bahwa hidup kita di lingkungan kota. Tidak mungkin kita bertahan di tengah kota yang emang udah terus menyeret mengkikis budaya-budaya lokal. Ya kami harus bertarung di sana, bertarung dengan mengikuti perkembangan zaman, bukan menghindari. Kalau menghindari kita akan kalah. Tapi bagaimana caranya membangun fondasi di generasi selanjutnya? Yang pertama adalah membangun kesadaran. Membangun kesadaran diawali dari keluarga. Dari keluarga didorong ke balai adat. Nah, membangun kesadaran itu siapa kuring, saha kuring, siapa saya. Nah, ketika sudah ketemu kesadaran, oh saya tuh lahir jadi orang Cirinde, jadi orang Sunda, bagian dari bangsa Indonesia. Itu kodrati yang tidak bisa diminta atau mencek orang Sunda mah tidak bisa dihalang, tidak bisa dimungbung. Kita tidak bisa menolaknya dengan kodrat itu. Nah, kesadaran itu dibentuk dari nilai kebangsaan. Yang pertama, punya apa sih kita sebagai bangsa? Punya rupa, punya bahasa, punya aksara, punya adat dan budaya. Nah, nilai-nilai itulah yang dibangun mendorong anak-anak di sini atau generasi selanjutnya tentang kesadaran. Kamu boleh bersekolah, kamu boleh bergaul dengan siapa saja, kamu boleh belajar budaya orang, tetapi jangan lupa bahwa ada sesuatu hal yang harus dijaga, yaitu hukum kepastian atau hukum kodrati, hukum yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Itu kita tidak bisa menolaknya. Nah, kesadaran itu dibangun dari keluarga itu dengan cara membangun komunikasi yang baik. Baik anak, istri, termasuk yang lainnya di lingkungan keluarga kita bangun dulu. Nah, didorong di balai adat kita melakukan beberapa hal. Seperti besok ketika malam Jumat Kliwon itu ada kewajiban bagi masyarakat siapapun, mau anak-anak mau orang tua itu untuk berkumpul di sini. Terus setiap hari Senin malam, Senin maghrib kita ada yang namanya kurasan. Jadi kita mengajarkan anak-anak, itu khusus anak-anak. Tapi yang dewasanya hanya beberapa orang, yang akang-akangnya hanya beberapa orang.
itu mendekatkan mereka dengan bagaimana tata cara ritual di adat, bagaimana membangun kemandirian terhadap mereka. Orang tua kita telah mewarisi kemandirian pangan, so kamu juga harus mandiri. Jangan malu jadi orang Cirende, jangan malu jadi orang Sunda dan bangsa Indonesia. Nah, kesadaran itu yang kita bangun, yang apakah gampang? Enggak, emang susah. Tetapi lingkungan juga mempengaruhi. Bagaimana lingkungan tradisi ini? Nah, lingkungan yang paling mengikat kuat untuk mereka itu adalah adanya upacara adat. Di setiap tahun kita menggelar upacara adat dan mereka yang masih anak-anak itu diberi tanggung jawab. Biar mereka punya rasa memiliki. Nah, itulah yang kami lakukan sampai saat ini. Tingkat keberhasilannya mah Akang juga tidak bisa berapa persen sih keberhasilannya, nggak bisa ke sana. Tapi yang jelas mereka pun mau dan tidak malu lagi jadi orang Cirende. Untuk budaya mempertahankan makannya, untuk budaya yang lainnya. Karena di sini bukan hanya diajarkan untuk hanya mengumpul dan ritualnya, tapi aksara Sunda kita ajarkan karena sebagai identitas bangsa. Terus belajar seni apalagi. Kesenian yang kita ajarkan kepada anak-anak itu dari mulai seni buhun dan sama seni yang sudah mulai berkolaborasi dengan seni lain. Jadi itu semua kita ajarkan, tetapi catatannya tidak memaksa. Jadi tergantung mereka tuh resepnya apa gitu. Ya udah, jangan terus didorong-dorong karena sesuatu yang dipaksa akhirnya akan lain. Gitu. Mungkin selanjutnya bisa untuk ke saya ya. Mau tanya sih Pak, pohon rendau itu pohon yang gimana? Kalau pernah dengar istilah Sunda rende berem, rende hidung, rende kaya sekolentangan, pohon rendau itu banyak. Oh gitu. Yang ada di sini itu di dekat toilet itu banyak rumputan liar, tapi itu bisa dilalap, bisa dimakan. Tapi itu mah kecil-kecil, hanya bukan rumput, daunan aja. Nah, kabel di hutan itu pohon tegakan, pohon besar. Tetapi di wilayah Leuweung Tutupan dan Leuweung Balalahan kita nggak nemu. Nggak tahu kalau di Leuweung Larangan, tapi kan kita tidak boleh masuk ke wilayah Leuweung Larangan. Apakah ada atau tidaknya? Karena di mata air yang sekarang ada mata air namanya Nyimas Ende. Mata air itu adalah mata air yang tidak pernah mati dan digunakan oleh masyarakat Hindu, oleh masyarakat Sunda Wiwitan untuk keperluan upacara adat. Tetapi tidak ada pohon rendi di sana. Karena di kami banyak sekali mata airnya. Oh, kayak di Gunung Salak gitu ya Pak ya? Kalau di Gunung Salak ada puranya. Ada pura, ada Kalau di sini mah sumber enggak. air. Jadi mata air digunakan untuk melasti oleh warga Hindu. Sih. Warga Hindu yang ada di Cimahi, Bandung kalau melasti di sini. Baru tahu ya bener. Posisinya di mana Kebe- Pak, kalau boleh tahu? Mungkin dari sini 300 meter lah ke atas. Nggak jauh ya? Enggak. Berarti kita bisa Itu dalam bentuknya apa? Oh, kamu orang Hindu juga. kita Bali. Kalau Telkom mah kebanyakan ya. Itu dalam bentuk apa tuh Pak, mata air? Mata air itu ya sumber air aja, coba dikasih bambu aja. Jadi si mata air itu nggak pernah mati dan kalau nggak salah sih pH-nya itu 8. Jadi kalau diminum langsung pun aman. Kecuali musim hujan seperti ini karena ada gerusan tanah, agak keruh airnya. Nah, kalau melasti itu ya dipakai untuk melasti dan mata airnya itu yang setahu Akang juga tidak pernah mati meskipun kemarau panjang. Gitu. Satu pertanyaan lagi Pak dari saya, kalau untuk tadi kan di depan itu ada aksara Wilujeng Sumping. Itu kok bukan aksara Sunda ya? Karena Atau siapa? iya kah? Itu kayak aksara Jawa Iya Pak? kan itu tuh namanya aksara cacarakan, aksara Sunda. Oh Jadi gitu. versi itu dipakai oleh Mataram, oleh Bali juga kalau nggak salah ada bentuk modelnya Iya. hampir sama. Cuma yang membedakan itu kalau kami pakainya 18 huruf, 18 huruf. kalau Jawa itu 20 biasanya. Bali juga kalau salah 20. Cacarakan aksara Sunda. Jadi aksara Sunda itu ada 55 model. Nah, kebetulan peninggalannya yang tertulis di Cirende ya bentuknya itu. Oh gitu. Pas saya belajar yang Ini lain. bukan yang kotak-kotak gitu. Oh, itu mah yang sekarang di provinsi yang kaganga. Oh gitu. Ya kagak ngerti akan juga itu kagak nggak paham maka nggak pernah belajar itu, tapi yang pernah belajar itu versi Mataram sama versi Pajajaran yang anak caraka itu, jadi sebutnya cacarakan aksara Sunda gitu. Jadi siapapun yang make, karena kalau misalkan ini mah sedikit apakah kalian mau masukkan ke tugas atau tidak, tapi akan dapat juga pengetahuan dari orang tua bahwa Sunda itu kan dibagi 3. Ada Sunda etnis, Sunda geografis, sama Sunda filosofis. Nah, kalau Sunda etnis orang Sunda, orang Jawa Barat. Kalau Sunda geografis ya Nusantara ini Sunda. Kan terbagi antara Kepulauan Sunda Kecil sama Kepulauan Sunda Besar. Berarti Nusantara teh Sunda. Di Bali kan masih ada ya Iya, istilah itu. Termasuk ada yang lainnya lah. Terus yang ketiga adalah filosofis, itu ajaran tuntunannya.
yang susah orang menerjemahkan atau mencari dalam bentuk buku-buku atau kitab-kitab, karena lebih falsafah yang dipakai seperti itu. Oh gitu. Iya. Terus kalau ini kan banyak sertifikat-sertifikat gitu, kita desa ini dapat Kalau penghargaan kalau ekoturism. penghargaan itu dari tahun 64 pun Sesepuh Cirende Ibu Omah Asnama itu udah mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan pangan dari Wedana Cimahi. Terus kita juga pernah mendapatkan penghargaan dari tingkat wali kota, gubernur, bahkan kemarin baru 2 minggu yang lalu kita mendapat tokoh adat kita mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pahlawan tokoh pangan lokal Oh di gitu. Karawang waktu kemarin. Terus dari presiden juga kita pernah sebagai desa mandiri pangan. Kalau yang banyak terbang di sini kebanyakan dari universitas. Yang datang sini apa namanya itu ucapan terima kasih, ya kita tempel-tempelin daripada ditumpuk gitu. Siapa? Itu udah banyak sekali, dan dari tahun 2000 ke sini emang banyak orang yang datang. Tapi kalau misalkan terkait dengan pariwisata dan sebagainya, itu adalah bagian dari yang apa ya, yang semuanya itu tidak disengaja. Kita tidak pernah merancang kampungnya jadi tempat wisata. Tapi awalnya tahun 2008 itu kan waktu itu negara krisis beras. Jadi kondisi berasnya udah mulai sering kadang cukup kadang kurang, akhirnya harus impor terus, dan kondisi negara juga kalau impor terus kayaknya juga bebannya semakin berat, makanya dicarilah pangan alternatif, ketemulah Cirende. Nah dari 2008 ke sini banyaklah orang yang berkunjung ke Cirende, tapi awalnya hanya bagaimana orang Cirende bertahan dengan pangan lokal, bagaimana seranggola dan sebagainya, apakah betul makannya singkong gitu dan sebagainya lah. Mulailah kita berpikir kok banyak orang ke sini, terus ada orang yang menawarkan kan ada potensi wisata dan bla bla dan lainnya lah, tapi kami nggak paham, kami nggak ngerti tentang wisata. Di awalnya ada mahasiswa STP KKN di sini, jadi mereka mulai mengenalkan tentang bagaimana sabta pesona, bagaimana membuat paket wisata dan sebagainya, barulah kita rintis bareng-bareng. Dan ada syarat juga dari orang tua, jadi tidak semua boleh dijual. Jadi kalau upacara adat orang berkunjung boleh, tidak boleh ada tarif untuk upacara adat. Jadi apa yang kami bangun di wisatanya itu wisata edukasi ketahanan pangan dan edukasi ekologi. Kalau edukasi ekologi kita mengenalkan hutan kepada pengunjung, pentingnya hutan bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan kehidupan buat nanti gitu. Kita perkenalkan dengan syarat kalau memasuki wilayah hutan Cirende lepas alas kaki. Dia harus nyeker ke sana. Siapapun kalau berkunjung pokoknya harus lepas alas kaki. Dan mulai dari tahun 2019 kita resmi dapat SK kelompok wisata itu Pokdarwis, dan sampai sekarang ya meskipun sempat 2 tahun kita terganjal Covid, baru merintis udah ada Covid, ya udah semuanya hampir mau berhenti, tapi sekarang kita udah mulai lagi. Atau kalau untuk wisata semuanya tidak direncanakan awalnya, tapi ya berjalan begitu saja. Keren sekali ya ceritanya. Tapi benar sih, emang hutan tuh harus dijaga karena itu kan sumber resapan air utama dan segala macam. Terus yang keempatnya ada namanya goa. Goa itu sepen, tempat sasajian atau ruangan ibu. Nah itu mah mau bapaknya mau anaknya tidak boleh masuk ke ruangan itu tanpa seizin ibu. Itu juga mengajarkan tentang kedisiplinan. Bagaimana ibu menyiapkan sajian jam 5 sore untuk persiapan sajian di wilayah goa atau sepen tadi. Yang terakhir adalah dapur. Nah itu dapur milik bersama. Apa sih pendidikan di dalam dapur? Di Cirende ada kata pamali ketika orang masak itu ditinggal. Sekali istri akang mau masak nih, Mau ke toilet dulu. mau kemana dulu, atau misalkan kurang bumbu, aduh kurang bumbunya keluar, itu nggak boleh. Jadi masak itu direncanakan untuk apa? Karena apa yang kita makan itu mempengaruhi karakter orang. Misalkan akang makan daging apa gitu, itu mempengaruhi akang. Kalau dari awalnya udah salah. Nah itu makanya hal-hal tadi teknologi dan sebagainya kami tidak anti. Ada dampak positif negatifnya, iya, mungkin banyak negatifnya saat ini, iya kita terima, tetapi anak-anak dibangun karakternya dari rumah, dari keluarga. Kesininya urusan di balai itu kan urusan para sepuh, ada sepuh, ada ais bangapi, panitia, dan dibantu oleh yang lain bagaimana membuat sebuah jalan untuk mereka. Kamu orang Sunda jangan malu pakai bahasa Sunda, kamu orang Sunda jangan malu belajar seni Sunda, kamu jadi orang Sunda jangan malu kamu beragama, berkeyakinan Sunda. Seperti itulah, kami nggak anti teknologi, tapi karena apa? Karena kalau istilah Sundanya itu zaman mah kudu digelan, digelan itu diibing jeung hariri. Jadi zaman itu tidak boleh ditentang.
Kecuali orang yang mau berani melawan arus ya mangga silakan, berani dengan resikonya. Kalau Cirende bukan tidak berani, tapi situasinya udah tidak mungkin. Kalau misalkan tempatnya terpencil ya kita bisa jaga. Kalau di sini mah kan antara masyarakat adat dengan masyarakat yang di luar adat nyampur, kan susah baginya. Kalau misalkan dipisah, ini warga adat, ini warga di luar adat, itu juga rentan konflik. Itu sangat rentan kalau dipisah sama orang mempengaruhi ke sini, mempengaruhi ke sini, kan seperti itu. Makanya udah aja nyampur aja. Seperti itu. Karena di Cirende tidak ada larangan kawin beda agama. Jadi makanya nyampur. Kalau misalkan ada larangan, berarti nggak akan nyampur. Yang pertama, kesadaran kita dibangun itu kan dari rasa kebangsaan tadi kan ada cara ciri tadi dari rupa, bahasa, aksara, adat dan budaya. Nah, menjaga rupa kita. Ketika orang sini menikah dengan orang asing disebutnya anak Indo, orang Indo. Atau kok kami nyebutnya bangsa 5 kan seperti itu ya. Kalau misalkan orang Indonesia nikah dengan orang Cina disebutnya Indo Cina. Kalau dengan orang Eropa, Indo-Eropa dan sebagainya kan seperti orang Indo. Orang Indo itu secara nilai kebangsaan dia tidak punya nilai kebangsaan. Nanti kalau ngaku orang Eropa, dan ibunya orang sini. Ngaku orang Indonesia, bapaknya orang sana. Nyampur. Itu jauhnya itu bisa merusak DNA kita sebagai orang Sunda. Kan percampuran darah terjadi. Nggak boleh. Tapi untuk di kami, kalau mereka punya aturan yang lain, ya enggak. Untuk di kita itu, ya ada alasan kenapa tidak boleh dikatakan beda bangsa. Karena dulu kalau menurut tokoh-tokoh Sunda, orang-orang Sunda yang ada di Sunda atau dalam ajaran di adat sendiri, bahwa Tuhan itu menciptakan hanya 5 bangsa sesuai dengan ras kulitnya. Ras kulit kuning orang Mongol atau Cina dan sekitarnya, ras kulit hitam Negroid, ras kulit merah Indian atau orang Amerika sekarang, ras kulit Eropa, ras kulit putih adalah Eropa dan sawo matang adalah kita. Nah itu hanya 5-5-nya. Nah, jadi sekarang banyak bangsa ya ada pernikahan kesana kesini dan sebagainya. Banyak bangsa disebutlah di kami diyakini bahwa mereka itu adalah bangsa 5. Bangsa 5 itu bangsa jadi ya percampuran pernikahan dan sebagainya. Seperti itu. Meskipun Akang sendiri apakah leluhur Akang asli orang Sunda? Belum tentu. Ya karena kita lama dijajah. Nggak tahu. Mungkin siapa Akang kan bahkan di kita diajarkan tentang pancakaki harus tahu kan ada anak, bapak, kakek, buyut, bau, janggawaring, udah. Nah ini generasi ketujuh generasi aman. Nah ke atasnya kita nggak tahu. Mau nanya nih perihal anak-anak mungkin di sini ya. Mungkin kayak anak-anak kecil atau anak muda gitu. Di sini tuh kayak mengenal ini nggak sih Pak kayak budaya tarian modern gitu atau emang masih terpaku sama budaya di sini gitu? Kalau di sini kami itu memberikan kebebasan buat mereka. Kalian mau belajar berkesenian apapun silahkan. Tapi yang utama belajar dulu yang sendiri, yang punya kita, baru boleh keluar. Anak Akang penari. Dia belajar berbagai tarian daerah. Nah sekarang itu udah mulai lihat di YouTube itu tarian-tarian luar negeri. Dia mulai di rumah itu jengkrak-jengkraknya bukan tarian kita. Kan tahu kamu belajar apa? Lihat di TikTok tarian apa enggak? Tapi itu memang bukan. Tapi Akang nggak larang. Ya mana ada dia sukanya menari gitu. Kalau tarian pernah belajar tari Bali, pernah belajar tari Aceh, pernah tari Samangan, pernah. Apalagi Jaipongan mah emang tiap hari tari Merak dan sebagainya dipelajari sama dia. Tapi ketika dia mengenal tarian lain kita nggak marah, silahkan aja. Kalau orang sini misalkan belajar kacapi terus suka sama gitar nggak apa-apa, nggak dilarang juga sih, silahkan aja. Yang penting pondasinya dikuatkan sama budaya dulu. Kalau misalkan anak Akang diawali dari belajar tari asing mungkin Akang akan melarang, tapi Akang ada yang sesuatu yang membuat dia yakin kuat karena dia bisa tari Merak, karena dia bisa Jaipongan, karena dia bisa tari Saman, karena dia bisa tari Bali. Meskipun belajar tari dari luar ya nggak apa-apa lah, nah, itu lebih kuat gitu. Kalau belajar tari masih di lingkungan bangsa Indonesia itu nggak dilarang sama sekali dan boleh juga tampil, mana silahkan. Tapi kalau upacara adat ya dia nggak bisa, ya tampilnya harus tampil pamayang, tarinya tarian intinya, pamayang itu tari penyambutan atau tari pangbage itu boleh nggak mungkin misalkan dia
Mau berkolaborasi antara tari Pamayang sama tarian dari India ya nggak boleh, jangan. Tapi kalau bisa mah enggak, kita nggak larang. Orang-orang adat tuh rata-rata hampir mungkin anak-anaknya 70% itu bisa berkesenian. Ada yang di kariling, ada yang di kacapi, ada yang di angklung, ada di seni gondang, ada di jaipongan, ada di pencaksilat. Enggak lah itu mah silahkan, maunya pilih yang lain. Termasuk yang kecil anak akang itu sekarang itu lagi hampir 2 bulan terakhir itu senang wayang golek. Tiap sehari itu kayak minum obat, sehari 3 kali dia main wayang golek di rumah. Meskipun masih semuanya dia lihat di video, ya biarin aja lah nggak apa-apa. Tapi mulai senang ke sana. Nah, dengan berkesenian mengurangi megang HP. Itu mengurangi, setidaknya ketika latihan nggak boleh bawa HP. Apalagi belajar angklung buncis sama mamaos, itu si pelatihnya emang memerintahkan seperti itu. Kalau kalian mau belajar angklung buncis yang serius, jangan bawa HP ke sini. Nggak ada yang berani bawa HP ke sini. Biasanya kan anak-anak teh orang memberikan pengarahan, dia mah jong-jong, tidak boleh bawa HP. Itu kan, jadi tidak dilarang. Oke, berarti kalau dari kami saya udah cukup sih pertanyaannya udah sangat menjawab untuk membantu tugas juga gitu. Terus juga dapat banyak ilmu banget. Ini kayak speechless sih, kayak ngeliat ya ampun deh, kayak masih dengan perkembangan zaman tapi desanya itu tetap mempertahankan budaya tuh keren banget. Itu juga di Bali juga ada yang kayak gitu. Kayak saya juga dulu masih kecil kan disuruhnya harus bisa nari ya juga, kayak jangan sampai lupain daerah kayak gitu tuh keren sih. Udah sampai nggak tahu udah ada istilah gini, ada 2 istilah yang emang antara Bali dan Sunda yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama itu ada istilah kabali disan ngajadi. Kabali disan ngajadi. Arti itu kembali ke tanah air. Terus yang kedua baru kemarin antara tokoh Sunda sama tokoh Bali mengadakan upacara Bali Kasunda. Bali Kasunda. Awal mah Kabali disan ngajadi, sekarang Bali Kasunda. Upacaranya apa? Upacaranya pemasangan namanya itu apa sih? Patung Maung. Karya Pak Nyoman Warte. Karya Pak Nyoman Warte digelar di Cigur Kuningan, dan para penarinya itu yang memimpin upacara Balinya dari Puri Cimahi. Puri Cimahi kebetulan akan membantu mengondisikan itu. Kan di daerah Cigugur Kuningan, di daerah Cirebon juga banyak, ada lah keluarga itu kenapa minta di sini. Ada sesuatu yang harus dibaca, makanya judulnya juga Bali Kasunda. Kalau dibaca sedikit-sedikit itu balik Kasunda. Balik itu tahu artinya pulang ke Sunda. Dulu mah Kabali Gisan ngajadi, kita belajar dari Bali tentang kembali ke tanah air, karena Bali paling kuat dalam berbagai sisi. Kita belajar seperti apa sih di Bali, karena Sunda itu lumayan tingkat intoleransinya tinggi. Di Sunda itu kan gembong DI dan sebagainya ada di sini, dan Cirindu juga pernah diislamkan secara KTP dan sebagainya. Kalau ngomong ke sana, kita belajar dari Bali dan sekarang balik lagi ke Sunda. Karena Sunda itu adalah angguan panglokatan diri. Itulah. Cuma tambahan dikit. Iya. menarik. Banyak banget samanya sih. Iya. Terima kasih banget nih Kang Sama-sama. Jajat udah nyediain waktu, terus udah mau ngebantu juga, ngasih ilmu lah banyak kayak gitu. Ini mohon banget nih Kang. Mohon ya, sami-sami, makasih mangga. banget. Ya, mangga. Hai semuanya, jadi kita udah beres ngobrol sama Ajajat tadi. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ternyata desa adat ini tuh nggak setutup itu loh. Karena ternyata ini udah bisa teknologi masuk. Bahkan di situ ada free wifi yang udah masuk ke dalam sini. Dan jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kalau bahwasanya walaupun banyaknya budaya populer yang masuk di zaman sekarang ini, akan lebih baik apabila kita tetap memegang teguh adat istiadat yang ada di tempat masyarakat ini berada. Dan tentu saja dari semua cerita yang kita dapatkan, adat ini juga dipergunakan untuk sebagai
jati diri dan identitas warganya sendiri, dan juga sebagai pelindung, karena gimana-gimana aturan dibuat untuk ditaati dan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Oke, itu tadi perjalanan kita menelusuri kebudayaan dari Kampung Adat Cirende. Dan terima kasih untuk Kak Jajat sudah mau menyediakan waktunya sebagai narasumber kami. Nah, mungkin buat Kang Jajat mau promosiin sedikit tentang Kampung Cirendenya. Boleh ya, terima kasih bagi teman-teman yang ingin berkunjung mengetahui tentang wisata budaya yang ada di Kampung Cirende, silahkan datang. Kami punya paket half day dan paket full day. Atur nuhun. Oke, atur nuhun semuanya.